Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki di semester genap ya. Jadi di semester genap ini kita akan melanjutkan materi pada yang sudah kita pelajari di semester ganjil kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun, di mana materi ini masih ada kaitannya dengan turunan aljabar yang sudah kita pelajari di semester kemarin ya. Nah, sebelum mulai perkuliahan, silahkan kalian menyediakan catatannya, dan kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke contoh soal saja. Sebenarnya di fungsi naik dan fungsi turun ini hanya ada ini aja ya, jadi kalian pedomannya ini aja. Kalau fungsi naik itu berarti f aksen x-nya lebih besar dari 0, berarti dia termasuk fungsi naik. Dan fungsi turun, f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0 gitu. Nah, misalnya kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan interval di mana fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 2x plus 12x adalah fungsi naik gitu. Jadi kita tentukan interval ini dalam fungsi naik. Baik. Jadi yang pertama di sini fungsinya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu, berarti f aksen x-nya adalah karena ini fungsi naik, maka f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Jadi f aksen x-nya lebih besar 0 gitu. Jadi yang asalnya 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x, ini kita fx-nya ini ya, ini fx-nya, kemudian f aksen x-nya berarti turunan dari ini. Turunan sudah pada bisa ya, ini menurunkan ini berarti 2 kali 3, 6x pangkatnya berkurang 1. Hati-hati jangan sampai tertukar dengan integral. Dikurangi 18x ya, 9 kali 18 pangkatnya berkurang 1 ditambah 12 karena turunan 12x adalah 12, maka ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 6, berarti turunannya menjadi x kuadrat min 3x plus 2 lebih besar 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan. Jangan sampai salah ya memfaktorkan berapa dan berapa yang jika dikalikan 2, ya, jika dikalikan 2 dijumlahkan minus 3. Berarti kita temukan min 1 dan min 2. Ya, dikalikan 2 dijumlahkan minus 3. Lebih besar 0, maka kita dapat di sini x min 1-nya kan 0, maka x-nya itu sama dengan 1. Kemudian x min 2-nya sama dengan 0, maka kita dapat x-nya sama dengan 2. Jadi kita punya x-nya 1 dan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat garis bilangan. Kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan di sini ya, sketsa saja. Satu dan 2, berarti di sini 1, di sini 2. Nah, kita perhatikan 1, 2, di sebelah kiri angka 1, pasti di sini ada banyak ya. Sebelah kiri angka 1 ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan angka 2 juga ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini kita harus ambil titik uji. Karena di antara 1 dan 2 itu tidak ada bilangan, artinya tidak ada bilangan bulat, jadi kita ambil bilangan bulat yang ada di sebelah kiri angka 1. Boleh kalian juga ambil yang ada di sebelah kanan angka 2, tapi dalam hal ini saya akan ambil bilangan yang mudah saja, yaitu angka 0, di mana angka 0 ini adalah daerahnya, daerah sini ya, di sebelah kiri angka 1. Jadi daerahnya antara 1 ke kiri gitu. Jadi kita ambil titik uji.
X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi nih. Substitusinya, ingat substitusinya keturunan ya. Jadi substitusi keturunan, bukan ke soal. Tapi ini substitusinya keturunan. Artinya berarti yang ininya X kuadrat min 3X plus 2 ya. Jadi ganti X-nya dengan 0. Berarti 0 kurang 0 tambah 2. Jadi ini 2. Nah, 2 ini adalah bilangannya positif. Ya. Nah, berarti karena kita ambil titik ujinya X-nya 0, berarti daerah sini, nilai 0 kan ada di daerah sini ya. Berarti daerah sini adalah positif. Nah, kalau kita sudah ambil salah satu daerah, maka dia akan otomatis daerah antara 1 dan 2 adalah negatif, dan antara 2 dan 2 ke sana dia positif. Jadi selang-seling gitu. Jadi kita cukup mengetahui satu daerah saja. Nah, karena di sini fungsi naik, maka yang menjadi penyelesaiannya adalah yang bertanda plus atau yang bertanda positif. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, berarti fungsi naiknya adalah, jadi fungsi naiknya adalah ini dari 1 ke kiri, berarti X lebih kecil 1 atau dari 2 ke kanan, berarti X lebih besar 2. Ya, ini adalah fungsi naiknya. Gitu ya. Jadi ini fungsi naik. Sebenarnya kita bisa langsung mencari fungsi turun sih dari sini. Jadi kalau misalnya langsung ditanya fungsi turunnya ya gampang. Berarti kalau fungsi turun, cari daerah penyelesaiannya yang bertanda negatif. Berarti yang ini. Jadi fungsi turunnya antara 1 dan 2. Nah, kalau antara 1 dan 2 kita bisa menulisnya seperti ini. 1 lebih kecil X lebih kecil 2. Nah, di dalam satu kali pekerjaan kita bisa langsung mendapatkan 2 interval fungsi naik dan fungsi turun. Gitu. Itu untuk nomor 1. Nomor 2. Sebenarnya untuk nomor 2 juga sama aja. Caranya sama ya. Nomor 2 kita cari dulu turunannya dari fungsi yang sudah diketahui. Berarti fx, x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat plus 12. Kita langsung cari ya, berarti f aksen x-nya adalah turunannya 3x kuadrat plus 6x gitu ya. Ini 12 itu turunannya 0. Karena dimintanya turun, berarti harus lebih kecil 0. Ini bisa kita sederhanakan, jadi kalau kita bisa sederhanakan ya, kalau enggak usah. Kita bagi 3. Berarti di sini x kuadrat plus 2x lebih besar 0. Ini bisa kita faktorkan karena keduanya mengandung x, x-nya kita keluarin, berarti ini jadi tinggal x ditambah 2 lebih kecil 0. Itu ya, ini harus sudah bisa memfaktorkan karena x kali x kuadrat, x kali 2, 2x gitu. Nah, x yang pertama, yang ini sudah pasti x-nya 0 ya. X yang ini 0. Kemudian x yang ini, x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 2. Jadi kita punya 2 nilai x. Kita sama ya caranya. Kita buat garis bilangan 0 dan minus 2. Ingat, berarti di sini minus 2, di sini 0 ya. Jangan 0 minus 2, nah salah. Jadi harus sesuai garis bilangan negatif, baru sebelah kanannya angka 0. Nah, baik, kita ambil lagi titik uji. Ingat, titik ujinya jangan ada, bukan angka yang ada ditulis di sini ya. Misalnya kita ambil titik ujinya 0, nggak bisa, karena 0-nya ada di sini. Jadi kita harus ambil titik uji yang lain. Di sini saya akan ambil titik ujinya 1 ya. Di sini berarti kalau 1 berarti ada di daerah 0 ke kanan. Ya, berarti dari sini ke sini. Berarti saya ambil x-nya 1. Kita substitusi keturunan. Berarti kita substitusinya ke sini. Berarti x kuadrat tambah 2x. 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1. Berarti sama dengan 3. Nah, 3 ini positif. Berarti
dari 0 ke kanan ini positif. Berarti otomatis antara minus 2, 0 itu negatif, dari minus 2 ke kiri itu positif. Gitu. Nah, maka yang ditanya adalah fungsi turun kan? Karena dia fungsi turun, berarti kita ambilnya yang bernilai negatif. Ada di tengah. Ini tidak selalu di tengah ya, bisa jadi nanti dia di pinggir gitu. Karena kebetulan ini dari 2 contoh soal ini bilangan negatifnya di tengah. Berarti karena dia fungsi turun, kita ambil yang nilainya negatif. Berarti antara minus 2 sampai 0. Nah, ini interval untuk fungsi turun. Kita bisa langsung cari fungsi naiknya. Fungsi naiknya berarti yang nilainya positif. Gitu. Berarti fungsi naiknya adalah X ke kiri minus 2. Berarti X lebih kecil minus 2 ya. Atau X lebih besar 0. Nah, gitu. Oke, 2 contoh soal saja mudah-mudahan dipahami. Jadi caranya adalah kalian turunkan dulu, kemudian kalau sudah diturunkan, difaktorkan, nanti pasti ada beberapa bilangan X yang muncul, kemudian masukkan titik uji dan tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif berarti dia masuk fungsi naik, dan yang negatif berarti dia masuk fungsi turun. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.